Selamat datang, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan selalu diberkahi Allah. Kembali lagi di video kali ini, saya akan melanjutkan membuat Google Form yang berisi materi lengkap mulai dari presensi atau kehadiran siswa, materi, penugasan, sampai evaluasi. Nah, di part pertama kita sudah sampai pada membuat presensi untuk siswa, yaitu pilihan kelas, pilihan nama di masing-masing kelas. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan section berikutnya, yaitu section materi. Setelah kelas A, kelas B sudah siap, kita tambahkan section lagi. Seperti biasa, kursor diletakkan pada bagian section yang terakhir kita buat, yaitu di section B misalnya ya. Nah, tambahkan section. Oke. Lalu kita buat di sini sebagai section materi. Di section materi, sebelum lanjut, kita cek dulu di bagian atas di sini. Logikanya begini. Jadi setelah anak atau siswa memilih kelas, mereka harus memilih nama masing-masing di kelasnya sendiri-sendiri kan. Setelah dari memilih nama, maka mereka lanjut ke materi. Logikanya begitu, maka perintah yang kita lakukan atau kita jalankan adalah kelas A, saya ulangi ya, kelas A masuk ke section 2 untuk memilih nama di kelas A. Setelah masuk ke kelas A, otomatis, nah di bawah sini ada after section 2, setelah section 2, maka akan masuk kemana? Masuk ke section materi atau section 4. Klik begini. Jadi begini. Ya, begitupun sama di kelas B, after section 3, maka akan masuk ke section 4. Ya, begini. Atau section 4 materi. Nah, sekarang baru lanjut ke section materi. Kita kerjakan section materi dengan menambahkan beberapa fitur. Ini akan saya tambah semuanya, yaitu di kanan, di menu kanan floating menu ini atau menu yang mengambang ini ada, atau melayang ini ada text, title and description, ada add image atau menambahkan gambar, dan add video. Saya akan pertama menambah title and description ini untuk sebagai mungkin pengantar, mungkin materi berupa teks ya. Bisa apa saja yang relevan dengan mata pelajaran yang akan diberikan. Misal karena saya membuat cover video YouTube dengan Canva ya, saya kasih materi ini tutorial sederhana. Membuat cover YouTube dengan Canva. Apa saja langkahnya? 1. Begini. Buka aplikasi Chrome. 2. Masuk ke website canva.com. Yang ketiga, pilih template cover YouTube. 4. Mulai editing. 5. Selesai dan simpan. Atau unduh, download. Begitu kurang lebih, nanti bisa disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Setelah ada title and description, saya mau menambahkan gambar sebagai contoh hasil, atau mungkin apa bisa contoh hasil atau gambaran materi yang sedang dibagikan.
Ya, diklik di sini ada add image tadi ya. Add image. Terus saya mau upload dari komputer. Klik browse. Terus di sini saya mau kasih contohnya dulu misalnya. Kalau Bapak Ibu guru mungkin bisa dikasih foto, misalnya ada prakarya foto produknya. Kalau misalnya seni budaya mungkin ada seni lukis atau seni yang lain ya. Oke. Image title-nya contoh cover YouTube. Nah, begini. Mungkin ada materi yang sudah berupa gambar-gambar atau ngambil dari PowerPoint juga bisa diekspor ke JPEG atau ke image terus diupload ke sini. Lalu setelah kita menambahkan gambar, kita akan menambahkan video. Ini opsional juga, mau ditambahkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah, kebetulan karena saya sedang materinya Canva, saya cari Canva yang dari channel saya sendiri. Nah, ini bikin thumbnail YouTube tanpa ribet. Nah, begini hasilnya. Videonya dikasih caption juga. Simak video berikut dengan seksama misalnya. Nah, setelah materi kita berikan selesai ya. Lalu kita tambah section lagi sekarang. Sectionnya adalah section evaluasi atau penugasan dulu boleh atau evaluasi langsung boleh. Oh iya, di atas jangan lupa ditulis catat materi, setiap materi penting sebagai rangkuman, atau bahasanya bagaimana monggo. Ya. Nah, di sini setelah anak meminta membuat rangkuman, bisa di sini langsung penugasan atau mau dievaluasi dulu. Kalau saya mau kasih evaluasi langsung di section 5 ya. Di section 5 saya kasih evaluasi berupa pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan ini saya kasih 2 soal. Misalnya yang pertama, apa nama aplikasi yang digunakan untuk edit atau membuat ya cover YouTube pada materi kali ini. Ini disesuaikan juga. Multiple choice lebih mudah karena nanti skornya bisa langsung kelihatan. Canvas pilihannya ada 2 atau Canva. Nah, ini tombol answer key-nya sudah aktif. Untuk kemarin karena saya ada beberapa hal yang perlu dibereskan, jadi ini sudah aktif. Seharusnya belum. Untuk mengaktifkan answer key biasa di setting, lalu quiznya kita buat make this quiz. Tadinya begini kan, sekarang make this a quiz. Lalu dilengkapi sekalian yang bawah. Kalau saya release grade-nya itu tidak akan saya aktifkan, saya akan tidak langsung ya, tapi nanti nunggu dikoreksi dulu baru dirilis ininya. Terus responden can see miss question tidak, correct answer tidak, atau jawaban yang betul tidak. Poinnya juga saya tidak tampilkan, simpan. Lalu boleh langsung di setting di sebelah presentation sini, centangnya kita buang semua, tidak ada submit another response. Terus confirmation message-nya kita ganti, terima kasih sudah mengikuti materi kali ini, semoga selalu sehat dan bahagia. Saya ganti begitu. Di general, collect email address-nya saya buang centangnya. Nah, di sini required sign in-nya, restrict to user in kementerian, centang juga supaya ada siswa atau peserta yang menggunakan akun Gmail personal itu masih bisa masuk ke Google Form kita. Bisa
ikut berpartisipasi di sana. Oke, responden can edit atau see summary, tidak semuanya. Selesai. Untuk kali ini saya tidak collect email address ya, karena untuk upload file saja itu sudah membutuhkan harus login. Jadi tidak perlu collect email, nggak apa-apa. Save. Nah, di evaluasi tadi pertanyaannya sudah ada, answer key-nya saya mau jawab. Canva skornya 50. Done. Ini seperti membuat soal biasa ya Bapak Ibu guru. Required, diklik. Terus soal kedua, apakah kamu sudah subscribe channel Hafid Setiadi? Nah, ini pertanyaan opsional aja, tambahan saja. Saya hanya untuk menunjukkan tutorial saja. Belum. Jawaban kedua, sudah. Ini required juga. Terus answer key-nya sudah, skornya 50. Done. Nah, begini, ada 2 soal. Kira-kira mau jadi ada 4 soal atau 5 soal, terserah. Kembali ke kebutuhan Bapak Ibu guru. Oke. Nah, setelah section evaluasi selesai, oh iya, deskripsinya tadi lupa belum ditulis ya. Monggo ditambahkan. Silakan kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Udah, begini aja cukup. Oke, tambahkan section. Ingat, menambahkan section itu selalu letakkan di bawah kursornya ya. Jadi ini ada, di sini ada garis biru ya. Oke, klik add section. Add section, di section terakhir ini saya akan meminta penugasan atau meminta anak supaya mengirimkan tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah, kita tambah dulu pertanyaannya. Tugasnya adalah mengupload rangkuman dari materi kali ini. Kita ganti dulu tipe soalnya menjadi file upload. Nah, ketika ada baru mulai untuk mengaktifkan file upload akan ada seperti ini. Kita continue saja. Continue. Nah, di continue baru kita tulis silakan unggah foto rangkuman materi kali ini, pembelajaran kali ini. Nah, gini ya. Nanti anak-anak atau siswa atau peserta merangkum di kertas misalnya, lalu diupload di sini. Nah, ini allow only specific file types-nya diklik dulu supaya kita hanya menerima file image. Maksimal 10 MB, numbernya atau contohnya bisa 1 halaman, berarti 1 foto ya, atau mau dikasih yang lebih bisa. Bisa 5 boleh. Oke, ini juga required. Nah, kirim 1 boleh, kirim 5 boleh ya ini ya. Oke, terus add question lagi, saya juga kepengen tahu. Ini juga ya, bukti kehadiran juga. Unggah foto selfie atau swafoto saat mengikuti materi kali ini. Bahasanya bisa lebih dirapikan ya Bapak Ibu. Multiple choice-nya diganti menjadi file upload. Nah, ini cukup 1 foto aja. Di file types-nya diganti image. Nah, untuk kebutuhan lain misalnya ada praktek penjas orkes misalnya, terus rekaman video seni budaya atau prakarya atau video lainnya, kita bisa file types-nya itu bisa disesuaikan ya. Misalnya kita klik video berarti nanti bisa menerima video. PDF berarti bisa menerima PDF, dokumen, spreadsheet bisa menerima Excel dan Word dan sebagainya. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan
permintaan ke peserta itu mau file apa. Intinya begitu. Dan pembatasannya di sini, maximum number of files. Ya. Nah, selesai. Ini sudah sampai penugasan bawah, nanti setelah itu submit ya. Ini required juga. Oke, selesai. Kita cek dari atas ya. Ulangi lagi, logikanya adalah dari yang pertama judul, lalu anak langsung memilih kelasnya. Dari kelas itu akan masuk ke masing-masing bagian. Jika milih kelas A, otomatis masuk bagian kelas A. Memilih nama, setelah memilih nama, masuk ke materi. Di sini ya, logikanya begitu. Ketika milih kelas B juga sama, setelah milih nama di kelas B, masuk ke materi. Materi di section 4 ini, setelah materi selesai ditonton videonya, baru masuk ke evaluasi, otomatis masuk evaluasi di berikutnya. Kita kasih pertanyaan, lalu masuk ke penugasan. Di penugasan adalah ada menu upload file. Menu upload file ini kita memang memanfaatkan penyimpanan yang diberikan oleh Google Drive pada akun pembelajaran. Jadi mudah-mudahan sejumlah 5 tera itu masih cukup untuk sampai 1 semester ke depan. Ya, kita coba dulu ya. Saya coba dulu satu. Oh, cek dulu di setting lagi ya. Cek dulu di setting, pastikan tadi sudah sesuai yang kita butuhkan. Oke, kita preview. Langsung saya mau kerjakan. Nah, di sini di atas ini sudah ada the name and photo associated with your Google account will be recorded. Nah, di sini sudah ada emailnya kan. Jadi anak atau siswa itu memang wajib login ketika mau mengerjakan atau mengikuti materi ini. Itu sudah wajib, tidak masalah. Kelasnya saya pilih kelas B. Next. Saya mau pilih jadi Atar misalnya. Next. Nah, ini materinya diikuti. Oh iya begini. Setelah itu nonton videonya. Setelah nonton videonya sampai selesai, terus saya udah catat rangkuman. Next. Nah, ini ternyata ada evaluasi. Oh ya, oke, saya kerjakan. Next lagi. Nah, silakan unggah. Saya mengunggah foto. Saya pakai foto ini aja lah ya. Untuk contoh. Upload. Nah, yang kedua, ini kita baru mencoba ya. Select files, sama lagi. Atau saya ganti dah. Yang lebih berat. Nah, ini gede banget nih. 5 mega. Nah, ditunggu selesai. Sudah yakin selesai, submit. Ini peserta akan begini ya. Ini langkah-langkahnya. Terima kasih sudah mengikuti materi kali ini. Semoga sehat selalu sehat dan berbahagia. Ya, oke. Nah, pada form Bapak Ibu Guru, kita langsung bisa lihat responnya. Respon itu pun juga langsung ada di folder yang kita buat tadi, yaitu materi PJJ ya, di sini. Di folder udah ada responnya. Atau kita buat respon dulu di sini. Klik response, terus klik view dengan mengklik logo spreadsheet di sini. Nah, sini udah ada, langsung kelihatan kapan mengerjakan, terus skornya berapa, kelas mana, terus namanya siapa, namanya Atar. Terus aplikasi yang dipakai apa, menjawab pertanyaan pertama dan kedua, lalu yang berikutnya ada, nah di sini silakan unggah rangkuman ya. Nah ini rangkumannya, bisa langsung ditunjuk begini, nanti langsung kelihatan, atau diklik dulu boleh. Ini juga sama, dan ini juga sama. Ya, nah begini. Kalau diklik jadi lebih detail ya, misalnya ini. Klik.
Nanti jadikan ketahuan lebih jelas, oh ya ini anak benar sudah mengerjakan. Setelah dicek begini, lalu Bapak Ibu guru bisa langsung input nilai atau tinggal di-copy, ini di-copy ke daftar nilai yang sudah tersedia di Excel masing-masing. Karena meskipun di sini ada angka 100 garis miring 100, nanti yang terbawah hanya satu angka 100 saja, seperti yang bisa dilihat di sini. Ya, begitu. Namun urutan nama dan absennya nanti disesuaikan dulu ya. Oke. Ya, mungkin itu nanti setelah ini insya Allah akan saya bagi link agar untuk bisa di-copy ya settingan Google Form ini nanti bisa dipakai dan dicoba-coba dan diutak-atik atau dikustomisasi sesuai kebutuhan masing-masing. Demikian, sekian. Jika ada pertanyaan atau komentar langsung di kolom komentar ya. Jika bermanfaat, monggo untuk dibagikan kepada rekan-rekannya. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.